Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Kembali lagi di video YouTube saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pemasaran pengalaman, atau dalam bahasa Inggris itu bisa kita sebut dengan experience marketing. Dan di sini saya akan menjelaskan dari beberapa aspek. Yang pertama dari definisi, yang kedua dari analisis, yang ketiga dari proses, dan yang terakhir dari contoh. Untuk definisi dari pemasaran pengalaman atau experience marketing itu strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan pengalaman yang positif dan berkesan bagi pelanggan. Tujuannya itu untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara pelanggan dengan merek dan perusahaannya. Untuk pemasaran pengalaman ini berbeda dari pemasaran tradisional yang terfokus pada penjualan produk atau layanannya. Untuk pemasaran pengalaman lebih menekankan pada penciptaan pengalaman yang unik dan menarik bagi pelanggannya. Pengalaman ini dapat berupa interaksi fisik, digital, atau gabungan keduanya. Untuk analisis dari pemasaran pengalaman ini, yang pertama, untuk menerapkan pemasaran pengalaman yang efektif. Jadi perusahaan itu perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap pelanggan mereka. Analisis ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggannya itu seperti apa. Analisis pelanggan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara, dan analisis data. Untuk hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Untuk proses dari pemasaran pengalaman atau experience marketing ini, pengalaman terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu ada yang namanya penetapan tujuan. Jadi perusahaan perlu menetapkan tujuan pemasaran pengalaman yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat berupa meningkatkan kesadaran merek, membangun loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada yang namanya pemilihan target pasar. Selanjutnya perusahaan perlu menentukan target pasar yang akan dituju oleh pemasaran yang berpengalaman. Target pasar ini dapat ditentukan berdasarkan demografi, psikografi, atau perilaku dari pelanggan tersebut. Tiga, ada yang namanya pengembangan konsep. Jadi setelah menetapkan tujuan dan target pasar, perusahaan perlu mengembangkan konsep pemasaran pengalaman. Konsep ini haruslah kreatif dan menarik, serta sesuai dengan tujuan dan target pasar yang telah ditetapkan. Berikutnya ada implementasi. Tahap ini ialah mengimplementasikan konsep pemasaran yang pengalaman. Implementasi ini dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama ada yang namanya pemasaran secara langsung seperti pemasaran melalui email, surat, atau telepon. Pemasaran media sosial seperti kampanye di media sosial atau influencer marketing. Pemasaran acara seperti seminar, pameran, atau konser. Pemasaran fisik seperti desain toko atau pengalaman pelanggan. Yang berikutnya ada yang namanya evaluasi. Jadi tahap terakhir adalah mengevaluasi efektivitas pemasaran pengalaman yang telah dilakukan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengukur berbagai indikator seperti kesadaran merek, kepuasan pelanggan, atau penjualannya. Untuk contohnya sendiri dari pemasaran pengalaman ini, yang pertama eh, ada yang namanya ini Disneyland. Disneyland ini menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi pengunjungnya melalui berbagai wahana, atraksi, dan berbagai karakter yang ikonik. Yang kedua ada yang namanya Starbucks. Jadi Starbucks ini menciptakan suasana yang nyaman dan santai bagi pelanggannya melalui desain interior yang menarik dan pelayanan yang ramah. Yang ketiga ada Nike. Nike ini menciptakan pengalaman yang inspiratif bagi pelanggannya melalui kampanye iklan yang menggugah semangatnya para pelanggan atau konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.